Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah air putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar bahagia untuk kita semua. Saudara-saudaraku, saya punya kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar kabar itu pagi ini di radio BBC London. Oleh karena itu, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, Anda tadi berbicara tentang kekosongan. Itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena telah menyerah kepada tentara sekutu, sedangkan sekutu sepenuhnya belum menguasai Indonesia. Oh ya, saya mengerti. Lalu, apa yang akan kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Itu benar, Jepang sudah tidak berwenang di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Anda, Tuan, karena saat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang beliau itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta bantuan Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana saudara-saudara? Setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, saudara? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, kita harus menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang, karena kemerdekaan kitalah yang harus usung sendiri. Tepat sekali, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno dan menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lain akan memerintahkan golongan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairil Soleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno, Bung. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada keperluan apa? Gini Bu, ada hal penting harus kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silahkan masuk. Silahkan duduk. Sebentar saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Kang Mas. Kang Mas, ada yang datang mencari. Iya, siapa Bu?
Para pemuda datang mencari, ingin berbicara penting katanya. Baiklah, saya akan menemuinya. Ya, silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah kepada sekutu dari radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, kami tadi siang para golongan pemuda mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan hal ini dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas ini dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu, memang kita seharusnya membahas hal itu dalam rapat PPKI karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Kita harus menunggu dari Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu dari Jepang? Segelintir kekuatan ini tak akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian perlihatkan padaku di mana kekuatan yang telah diperhitungkan itu. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita agar mempertahankan kemerdekaan? Coba kalian bayangkan bagaimana cara kita akan tegak di atas kekuasaan itu. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang diderita oleh rakyat ini. Inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh bangsa ini. Baiklah, tapi beri waktu saya untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami mohon undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita membutuhkan waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang harus kita pikirkan sekarang adalah bagaimana kita menghadapi sekutu yang ingin kembali menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dibahas dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan. Kalau tidak, bagaimana nanti kalau semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, nampaknya golongan tua tak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar atas semua masalah ini. Benar, ada saran. Bagaimana kalau kita mengasingkan Soekarno dan Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka jauh dari pengaruh Jepang? Tapi, di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana kalau di Rengas Dengklok, suatu kota di Kewedanan, di Karawang? Tempat itu merupakan markas besar yang dipimpin oleh Jobenjo Sebomo, dan tempat ini dipimpin oleh Purwakarta dan memiliki hubungan berat di Baidan Jakarta. Nah, bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju.
Oleh karena itu, mari kita melakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Ya, jadi gini Bung. Bermaksud apa datang kau? Hei, ada apa ini? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Soekarno, Hatta, Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? maaf atas kelancangan ini Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan bahwa masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Kita harus menunggu PPKI. PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya nyanyi manis belaka? Apa yang Anda harus lakukan? Maka kita selamanya harus menunggu janji Jepang. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat-rakyat kita yang bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas di tanah mereka sendiri, dan sekarang adalah saatnya. Sabar saudara-saudara sekalian. Mari kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Oke? Bung Saleh, tolong melepaskan ikatan Bukar. Bung Darwis, tolong melepaskan ikatan Bukar. Bukar, Bung Hatta, tolong ikut saya. Saya mengerti tentang perhitungan Anda berdua tentang proklamasi ini. Mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi, saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Dan apa yang mereka katakan itu benar. Dan saya mendukung mereka. Apakah ini bisa? Apakah ini bisa kita lakukan? Itu mungkin, Bu. Asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi kemerdekaan kita. Bagaimana Bung? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Sabu, song kamu mana? Iya, Bung. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi, bagaimana dengan keputusannya? Ya, kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau besok? Pasukan di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Lah,
Jepang tak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi jika dia tahu bahwa kita akan meneruskan proklamasi. Begini, saya punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam buku perwira angkatan laut Jepang, yaitu Laksamana Maeda? Baiklah, Bu. Baiklah, kita akan ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Ntar sepanggilkan bapak dulu. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami butuh tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok pagi. Kalau begitu, silahkan masuk. Masih Laksamana Maeda. Baik, silahkan duduk. Apakah ada kertas dan pena, Laksamana? Oh, sebentar, saya ambilkan. Tolong ambilkan kertas dan pena. Bagaimana penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi kemerdekaan sebaiknya jangan ditandatangani oleh anggota PKI karena PKI dibuat oleh Jepang. Seperti yang kita sepakai tadi, akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan tanpa adanya campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika yang menandatangani naskah ini yang hadir pada saat ini, seperti Amerika menandatangani naskah deklarasi merdeka sendiri? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dengan bangsa lain, Bung. Lalu, bagaimana, Bung Karno? Karena ini semua berkat bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Nah, jika yang menandatangani naskah ini Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari Indonesia, bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bu. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikut saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Bagaimana Kang Mas dengan hasil perundingannya?
Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu, telah menemani saya di masa yang sulit ini. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kebangsaan Indonesia kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya, karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja. Kalau begitu, buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita berikan nama benderanya Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Baiklah, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Ya udah, Bapak siap-siap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Tolong kamu kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Siap, Bung. Indonesia ibu pertiwi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia berjuang untuk merdeka. Gelombang ambisi yang tidak putus dalam memperjuangkan kemerdekaan negara ini. Kita akan kembali menyusun kekuatan untuk meraih cita-cita Indonesia. Semalam, kami para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan proklamasi. Dan inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini dan dengarlah proklamasi ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemisahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Seluruhnya
Siap, gerak, luruskan. Langkah tegap maju. Jalan. Bendera siap. Sang merah putih. Hormat, gerak. Dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodai. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan.